berdaya, Dia kuatkan terbelenggu, Dia bebaskan tak berdaya. Mari kita berdiri bersama-sama. Terbelenggu, Dia bebaskan, Dia berkuasa, kalahkan maut, dalam Dia aku menang. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat, dalam nama Yesus diampuni, dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus aku dipulihkan, dalam nama
Nama Yesus, nama Yesus, nama, nama. Bapak Ketua Wilayah akan membuka ibadah ini dengan doa. Nama, nama Yesus. Siang hari ini kami mengucap syukur dalam-Mu Bapa. Kami percaya kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau melawat umat-umat-Mu yang ada. Kami percaya Engkau akan memulihkannya, Engkau akan menyembuhkannya. Rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan, diberikan kebahagiaan oleh Tuhan. Itu sebabnya ibadah kebangunan rohani ini kami hendak mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara tetap berdiri. Kita akan bersuka cita karena segala puji dan syukur kita hanya bagi Tuhan kita. Yang siap memuji Tuhan berikan tepuk tangan. Lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Sebab Dia layak menerima pujian kita siang hari ini. Hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab
Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya akan bersaksi sedikit. Saya menjadi saksi betapa Yesus kita adalah Yesus yang dahsyat. Dan dia tetap Allah yang luar biasa. Ketika tiba-tiba suami ya, Adedan demam hari itu Jumat, saya berpikir ini demam biasa. Sabtu baik-baik saja. Dan di hari Minggu karena hari itu perjamuan suci, tetap melayani perjamuan suci. Dan di hari Seninnya ada sesuatu yang berbeda. Demamnya sangat tinggi dan dia bicara ngelantur. Sore hari saya memutuskan untuk membawa dia ke dokter. Dokter umum di Sedang Biru angkat tangan karena demamnya terlalu tinggi. Akhirnya saya mampir di puskesmas. Puskesmas pun angkat tangan. Untuk sampai ke Turen itu butuh waktu paling tidak 1 jam ya. Sampai di Arengan, Adedan sudah ngorok-ngorok ya. Sudah ngorok dan mengeluarkan aroma yang kita sedap. Dan kami memburu waktu sehingga kami mampir di puskesmas Sumber Manjing Wetan. Dan ketika kami mampir, perawat-perawat dan dokter yang jaga mengatakan sudah ngorok, sebaiknya langsung ke rumah sakit. Rumah sakit yang terdekat adalah Cangkrat. Dan saat itu dicek gula darahnya, rupanya demam itu menyebabkan infeksi sehingga membuat gula darahnya turun hingga hanya 23 saja. Itu menurut ukuran dokter sudah tidak mungkin. Saudara, dan saat itu dokter memberi suntikan untuk menaikkan gula darahnya itu 5 kali lipat. Dan dokternya mengatakan kalau Bapak ini sadar berarti karena gula darahnya rendah. Tetapi kalau tidak sadar dia akan stroke selamanya. Saudara, hari itu dunia saya habis. Tapi saya ingat ketika tahun yang lalu 2024 Tuhan menolong masa kritisnya. Dan saya percaya hari itu Tuhan yang sama masih sanggup menolong. Amin. Haleluya. Dan saudara, ketika dia disuntik, beberapa saat saja dia langsung sadar dan dia berdoa dalam bahasa roh. Sehingga seluruh rumah sakit itu di IGD semua berdiri tercengang, apa yang terjadi. Dan setelah doa dalam bahasa roh, kami doa pagi terbiasa setiap hari dengan jemaat saudara. Dia mulai berdoa dengan bahasa Indonesia, mendoakan dan bersyafaat untuk seluruh jemaat. Dan ketika keluar dari mulutnya nama Yesus cedal. Tapi dia terus berdoa dan terus berdoa dan terus berdoa. Dan Tuhan menyatakan kuasanya. Dokter bilang ini luar biasa. Karena kita punya Yesus yang luar biasa. Kalau tahun yang lalu Tuhan membuat mujizat. Ini sebuah testimoni bahwa dia akan membuat mujizat lagi dan lagi dan lagi. Bukan hanya untuk Pak Dedan tapi untuk kita semua. Saya percaya jika hari ini Pak Dedan ada di tengah-tengah kita. Bukan karena manusia, bukan karena dokter, tetapi dia Yesus yang terlebih besar dari semua. Amin. Mungkin hari ini saudara membawa masalah. Mungkin hari ini saudara sedang berada dalam persoalan. Mungkin hari ini saudara sedang berada dalam keadaan ekonomi yang sulit. Percayalah, semuanya lebih besar. Yesus kita lebih besar dari semua yang kita hadapi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita yakini bahwa Yesus yang terlebih besar dalam hidup kita. Haleluya. Yesus. Yesus lebih besar. Tidak
Haleluya Yesus, makasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Yesus, Juru Selamat, aku berserah. Angkat kedua tangan saudara. Aku Yesus, Juru Selamat, aku Biarkan jemaat saja yang menyanyi lagu ini. Ya Tuhan. Amin. Yesus. Terima kasih. Lebih lembut lagi katakan aku berserah. Jika bebanmu berat hari ini, berserah kepada Tuhan. Dia yang pegang kendali atas seluruh hidup. Sama-sama katakan aku berserah. Aku berserah. Aku
Iya. Bapa kami yang bersemayam dalam surga, demi nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kehadiran-Mu bersama dengan kami siang hari ini. Kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Tuhan pakai urapi hamba-Mu dan berkati seluruh hamba-hamba-Mu dan sidang jemaat-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dipersilakan duduk, selamat berjumpa kembali, haleluya. Kita langsung saja masuk kepada ayat pokok kita, yaitu di dalam Mazmur 128, ya. 128 yang menjadi acuan kita tentang acara seminar ini. Saya akan bacakan dalam TB2 ya, terjemahan baru yang kedua, terjemahan baru yang terbaru ya. Mazmur 128 berbunyi sebagai berikut. Berkat atas kepala rumah tangga. Di dalam TB2, Mazmur ini diberi judul berkat atas kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga itu siapa? Suami. Jangan lupa. Suami itu kepala. Belum sore sudah dilupakan, kawat ya. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan, ya, dalam terjemahan TB1 dikatakan menurut jalan yang ditunjukkannya. Engkau akan memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau karena baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Filipi 1 berkata orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saudara, dari ayat-ayat ini, maka saya simpulkan bahwa satu yang tidak boleh kurang, ya, rahasia atau kunci keluarga yang bahagia. Kita semua di sini tentu ingin menikmati kebahagiaan, ya, amin ya, amin. Kita semua, tidak cuma saudara jemaat saja, hamba Tuhan juga perlu bahagia, ya. Dan saya mau katakan bahwa tidak semua loh keluarga hamba Tuhan berhasil. Ya. Cuma mungkin jemaat gak tahu aja. Karena hamba Tuhan tampil di depan jemaat harus sempurna, sempurna-sempurnanya. Padahal mungkin dia sendiri juga banyak pergumulan. Nah, itulah sebabnya saudara, kita mau cari tahu apa kuncinya. Dan saya percaya firman Tuhan itu adalah kebenaran, amin. Apa yang firman Tuhan katakan pasti benar. Dan firman Tuhan di dalam pasal ini mengatakan kunci kebahagiaan hanya satu toh, yaitu memiliki hati yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Ya, takut. Memang kalau kita lihat ayat ini lebih banyak ditujukan kepada pria. Makanya
Nanti saya juga akan bicara juga tentang lebih banyak kepada pria. Tapi saya rasa istri juga sama. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Amsal, kemolekan, kecantikan, itu kebohongan sia-sia, tapi istri yang takut akan Tuhan apa? Dipuji-puji oleh orang. Nah ini untuk catatan kita. Bapak Ibu yang punya anak-anak, menginjak remaja, menginjak dewasa, yang pria maupun yang wanita, tanamkan ini. Cari pasangan harus yang takut. Jadi ini kuncinya, kalau kita mau bahagia, yaitu kita mempunyai hati yang takut akan dan terus terang, saudara, terus terang ya. Hati yang takut akan Tuhan ini makin hari ya, kalau saya lihat, baik di kalangan jemaat, tapi juga di kalangan hamba Tuhan, makin hari makin sir. Tunggu. Ya, sudah bisa dengar di medsos ya, bagaimana ya banyak yang terjadi. Itu menggambarkan bahwa takut akan Tuhan ini makin langka. Padahal ini paling pokok. Orang Yahudi itu pertama-tama sebelum dia belajar macam-macam, dia diajar untuk takut. Saya juga sejak kecil saya berdoakan dulu anak Yare. Yare itu sebenarnya cuma terdiri dari 2 konsonan. Karena bahasa Ibrani nggak ada vokalnya. Yaitu Y atau Yod, nah, bacanya itu Yod, dan R, bacanya itu Res. Yod itu punya pengertian tangan, Yod. Yod itu melambangkan tangan. Sedangkan kata Res itu melambangkan manusia, kepala manusia, manusia lah. Jadi kalau digabung adalah tangan manusia. Tangan yang bagaimana? Yang menunjuk kepada satu arah. Nah, tangan fungsinya macam-macam. Tapi di sini berbicara tangan yang menunjuk arah. Makanya kalau kita kaitkan dengan ayat tadi, tepat sekali. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, ya. Berbahagialah setiap orang laki-laki, juga wanita, yang takut akan Tuhan, yang hidup gimana? Menurut apa? Jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Amin. Ini loh jalannya, berjalanlah di dalamnya, kata Yesaya. Jadi Tuhan itu tidak membiarkan kita cari-cari jalan sendiri. Tidak. Di dalam dunia ini Tuhan tidak membiarkan kita seperti orang itu buta, nggak tahu jalan mana yang benar ini. Ada 10 jalan yang benar yang mana, tidak. Tuhan menunjukkan dengan jelas, kalau kamu mau bahagia, inilah jalannya. Itulah yang harus kita ikuti. Salah satunya tadi sudah kita ikuti dalam seminar kita. Coba kalau setiap keluarga kembali kepada firman, pria atau suami sungguh-sungguh mengasihi istri, istri sungguh-sungguh respect pada suami. Saya yakin keluarga pasti bahagia, pasti. Coba Bapak Ibu renungkan, banyak kali masalah muncul bukan karena Tuhan tidak menyertai kita, Tuhan menyertai. Tapi sering kali muncul karena kita sendiri tidak berjalan menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Yare,
tangan yang menunjukkan sebuah jalan. Ya. Mari kita kembali kepada Tuhan siang. Ya. Nah, saudara, sebelum ya di bagian kedua dari khotbah ini, saudara, saya mau bicara tentang laki-laki. Mengapa? Karena memang laki-laki itu penting. Mazmur ini kalau kita mau jujur, ini sebenarnya Mazmur ditujukan kepada pria. Jelas, bicara tentang istri, dia bicara tentang anak-anak, tapi pada pria. Mengapa pria itu penting? Karena pria itu adalah kepala. Kalau kepala itu salah, ya, kepala itu tidak berjalan pada jalur yang benar, kepala itu nyeleweng, pasti keluarga itu mengalami dampak. Ya bisa tidak. Apakah istri tidak penting? Istri juga penting. Tapi bagaimanapun sebuah lembaga, tadi saya katakan kan, lembaga, sebuah pemerintahan, atau katakan ini sebuah kapal yang berjalan di tengah laut, maka nakoda itu paling penting, yang menunjukkan jalan. Ini loh, ini loh, banting setir sekian derajat kanan atau ke kiri. Makanya kalau kita kembali kepada firman Tuhan, semua cerita di dalam Alkitab, hampir semua ya, itu selalu bicara tentang a man. Bukannya Tuhan pilih kasih, bukan. Karena memang a man, dia kepalanya di situ. Kepalanya di situ. Kepalanya harus tangkap dulu. Kalau kepala ini benar, minimal itu sudah 60%. Ya, makanya saya akan bicara tentang there was a man. Ada seorang laki-laki. Coba kita baca, bukan dibaca ya. Saya dengan cepat saja, saya ingin kita melihat beberapa contoh di dalam Alkitab. Yang pertama, yaitu Hakim-Hakim 17. Ada seorang laki-laki, Hakim-Hakim 17. Dan siapa orang ini? Seorang yang bernama Mika. Saudara bisa lihat di situ. Ya, Mika ini seorang penyembah. Dia penyembah berhala. Dia membuat patung dalam rumahnya. Dan yang lucunya, dia cari hamba Tuhan yang mau melayani keluarganya. Ya, yang tentu yang bisa diatur maksudnya, ya toh. Lalu, ya pokoknya dia berbuat semau gue. Dan saudara, singkat cerita ya, detailnya sudah bisa baca di Hakim-Hakim 11-18. Singkat cerita, karena perbuatan Mika ini, akhirnya dia menyesatkan satu suku dari Israel, namanya suku Dan. Suku Dan menjadi penyembah berhala. Makanya kalau saudara lihat dalam kitab Wahyu, di situ ada 144 orang, ya, 144 ribu, 12 ribu dari suku ini, 12 ribu dari suku ini. Gak ada yang namanya suku Dan. Kemungkinan karena nikah, pengaruhnya seorang pria. Mika, seorang penyembah. Buat bukan hanya keluarganya, tapi perbuatannya itu menyesatkan suku Dan. Sehingga suku Dan juga menjadi penyembah berhala. Yang kedua, saudara-saudara. Yang kedua adalah seorang yang berasal dari Bethlehem. Dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 dikatakan, there was a man. Ada seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang bagaimana? Yang pindah dari Bethlehem kepada Moab. Ke Moab. Dia membawa istri
dan kedua anak laki-lakinya untuk pindah. Pindah dengan alasan apa? Karena waktu itu dikatakan Bethlehem sedang kelaparan. Secara akal memang nggak salah Elkana, ya toh? Dia pindah ya, untuk menghindari kelaparan. Tapi saudara-saudara, kita tahu apa yang dialami oleh keluarga ini. Elkana mati, anak-anaknya 2 orang ya juga akhirnya mati. Tinggal istrinya, untung masih ada menantu perempuan yang mau mendampingi, yaitu Ruth. Oleh kemurahan Tuhan saja, akhirnya Ruth bisa ya melanjutkan keturunan ini, dan dialah ya yang menjadi nenek buyut ya dari Raja Daud. Tapi jangan ke sana dulu, itu kan kemurahan Tuhan. Tapi coba lihat keluarga ini, karena Elkana salah berjalan, salah jalan dia, akhirnya dia kehilangan bahkan nyawanya. There was a man. Ini contoh-contoh ya, bagaimana pentingnya seorang pria. Ya, Alkitab berkata, mari dalam setiap jalan kita minta tunjuk dari Tuhan. Dan Tuhan akan memberitahu, karena Allah Roh Kudus menyertai kita. Ya. Yang ketiga adalah, next. Yang ketiga, sekali lagi, di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 1. Cerita ini dimulai dari seorang laki-laki yang bernama siapa? Elkana. Jadi kita lihat, patronnya itu muncul terus. Elkana yang punya 2 istri. Ya memang kita sekarang mungkin nggak ada ya, mungkin ya pasti ya. Ada di sini yang punya 2 istri? Kalau ada kita doakan bersama-sama ya supaya terlepas. Tapi kita lihat Elkana, hatinya mendua. Dan apa yang terjadi, saudara? Rumah tangganya konflik, banyak konflik terjadi di situ. Kekacauan terjadi dalam rumah tangganya. Loh Pak, tapi karena gitu akhirnya muncul Samuel. Ya, Tuhan itu baik, kemurahan ya. Tuhan itu bermurah hati, tapi kita jangan ke situ dulu. Penderitaannya ini loh, Hana itu menderita banyak hal. Saudara, kalau kita mau mengasihi istri kita, ya kita akan berjalan di dalam jalan kebenaran. Amin. Kemudian kita sekarang beralih kepada contoh yang positif. Next. There was a man. Oh ini tadi konflik dalam keluarga ya. Lanjut. Yang berikutnya adalah seorang laki-laki yang menyelamatkan manusia. Namanya adalah Nuh. Kita mau lihat contoh yang positif. Bagaimana seorang Nuh, dia pegang prinsip firman Tuhan. Alkitab berkata, walaupun dia tidak melihat apa yang dikatakan, bahwa akan ada air bah. Dikatakan Nuh tidak melihat itu. Tetapi Nuh dengan iman, dia menyiapkan bahtera bagi keluarganya. Ini. Jadi suami itu memang punya tanggung jawab yang berat. Kalau kita kembali kepada Efesus 5 tadi, dikatakan sebagaimana Kristus menyelamatkan jemaat, seorang suami juga harus menyelamatkan keluarga. Bagaimana dia bisa membawa keluarganya semua satu saat masuk dalam kerajaan Allah. Itulah tugas suami. Tugas yang mulia, tugas yang tidak ringan. Nuh, karena dia beriman, dia melihat yang tidak kelihatan katanya.
Dan dia terus dengan tekun, dengan sabar, dia terus bekerja menyiapkan bahtera ini. Mari kita menjadi pria-pria yang punya iman, amin. Pria-pria yang bisa melihat yang tidak kelihatan. Pria-pria yang bisa melihat jauh. Pria-pria yang tahu apa yang akan terjadi. Dan saya bersyukur juga, sekali lagi, di balik pria yang berhasil, tentu ada wanita yang mau mendukung. Itu juga tidak boleh kita lupa. Kenapa saya katakan demikian? Coba Bapak Ibu. Kalau Ibu Nuh, ya, tadi kan Nuh. Coba bayangkan, ini kita pakai imajinasi sedikit ya. Ibu Nuh lalu nggak mendukung. Bisa nggak? Nuh tiap hari diomeli, kamu ini goblok. Ngapain kamu buang-buang duit, beli kayu segini banyaknya. Mana itu? Hujan itu mana yang janjikan Tuhan? Digoblok-goblok terus lama-lama, Nuh kuat nggak? Coba bayangkanlah. Nuh bisa teguh 120 tahun diperkirakan dia membuat bahtera, ya mungkin bisa terjadi itu karena zaman itu ya alat-alat terbatas, semua dikerjain sendiri, pelan, bisa itu bertahun-tahun. Tapi Nuh tetap ya tidak goyah. Nah inilah bagaimana seorang pria dan dengan dukungan wanita. Makanya wanita itu penting. Wanita itu penting. Ngomong ke situ, mau tidak mau kita harus ngomong ke wanita. Wanita juga harus punya iman. Gak bisa. Jomplang itu gak bisa. Suaminya toh imannya. Tapi wanitanya kayak istrinya Ayub itu. Yop, wis sedang kamu kutuklah Tuhan, matilah kamu. Bisa. Harus sama. Rohanian itu harus seimbang. Seimbang itu maksud rohanian harus sama. Saya kalau memberitahu kepada pasangan-pasangan yang mau menikah, saya katakan, kamu harus seimbang. Harus sama-sama cari itu. Kalau enggak jomplang, lembu, kalau membajak satu mau ke kanan, satu mau ke kiri, enggak jadi. Jadi kalau bicara Ayub, jangan lupa istri Ayub yang juga setia mendukungnya. Bicara gini saya juga ingat diri saya sendiri. Waktu saya mau memutuskan pulang ke Indonesia, saya sedang ambil spesialisasi bedah. Memang istri saya ini anaknya pendeta, tapi tidak menjamin kan. Jika saya beritahu tentang apa yang ada di hati saya, tentang pulang Indonesia, dia tidak terus. Walaupun saya yakin dia juga berat dari posisi yang sudah mapan, sudah nyaman dengan ya ibu dokter dan sebagainya, toh tiba-tiba harus lepaskan semua. Itu situ. Beliau mau mendampingi saya, mau bergumul. Kami bergumul 1 tahun penuh sebelum kami mengambil keputusan. Tahun 90 saya pulang. Ya, itu anak saya pertama masih kecil, usia 3 tahun. Anak saya kedua lahir di Indonesia. Di anak saya yang pertama cewek itu lahir di Taiwan. Saudara, mari. There was a man, but don't forget there was a woman. Amen. Ya, yang kalau mau dibilang banyak sudah contoh-contoh dalam Alkitab. Musa juga demikian, ya toh? Karena iman, suami istri sepakat meletakkan Musa di dalam sampan, ya toh? Akhirnya oleh iman mereka Musa diselamatkan oleh putri Firaun. Coba gak sepakat, gak bisa. Nah, harus sepakat. Abraham, ini contoh yang terakhir. Ya, rencana keselamatan Allah dimulai dengan seorang yang bernama Abram. Waktu itu Abraham. Anggaplah Abraham. Ya. Saudara, kalau tidak ada Abraham, mungkin ceritanya lain. Tapi Allah memilih laki-laki. Sekali lagi, laki-laki peranannya penting.
Allah pilih Abraham untuk menjadi perintis untuk Allah menghadirkan rencana keselamatannya, yaitu Mesias. 2000 tahun. Allah mulai dengan seorang laki-laki bernama Abraham. Firman Tuhan banyak mencatat tentang Abraham, bagaimana dia sekali lagi dengan iman, dengan iman meninggalkan kampung halamannya, Ur Kasdim. Menurut arkeologi ditemukan bahwa Ur Kasdim itu waktu itu adalah kota yang makmur. Zaman itu. Bukan desa kecil, bukan. Itu sudah berbentuk kota yang punya peradaban dan hidupnya makmur. Tapi ketika Tuhan bilang, keluar Abraham, ikuti aku. Kemana? Sudah, jangan banyak tanya, ikuti aku. Aku digerakkan Tuhan untuk keluar, tinggalkan rumah kita. Nah terus, kerjaan kita gimana? Ya kita operkan orang lain. Nah terus barang-barang kita, ya kita jual. Nah terus kita mau kemana? Embuh. Gendeng kamu ini. Gitu. Coba, saudara bayangkan, kalau Sarah berbuat itu, mungkin Abraham berpikir, iya ya, apa enggak, ini enggak, aku sendiri kainak-kainaan atau gimana. Tapi sekali lagi, there was a man, but also there was a woman of God. Ada pria, ada laki-laki, ada laki-laki Allah, man of God. Tetapi man of God bisa berhasil kalau dia didampingi oleh seorang woman of God. Kalau tidak. Belum lagi Abraham, waktu dia dijanji anak. Nah ini kelihatan di sini, kelihatan kan? Nah, tahun-tahun nanti nggak ketemu, nggak muncul, akhirnya Sarah gimana? Wis gini aja, nggak usah repot-repot. Itu loh, kita kan baru dapat asisten rumah tangga dari Mesir. Sudah kamu kawin sama dia, nanti anaknya kita angkat. Jadi anak kita itu kan juga benih. Nah, ini namanya kucing dikasih dendeng, ya toh. Coba kita lihat, ini kalau tidak sepakatnya gitu. Saya yakin sebenarnya Abraham dia tetap sabar. Tapi mungkin karena dia terus, ya istrinya terus bicara ini, dan terus akhirnya dia bilang, ya sudahlah. Dan akibatnya sudah tahu, sampai sekarang. Kita keturunan Abraham, sampai sekarang mengalami dampak daripada keputusan. Ya, makanya, ya memang ini sebenarnya saya fokus ke pria, tapi nggak tahu kok saya diingatkan juga bahwa ternyata di balik pria itu, wanita itu harus sepakat, mendukung dalam doa. Ya memang kasusnya berbeda Pak, gini, sudah berdoa, sepakat. Dan yang paling hebat, ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, Abraham, ya Tuhan, sekarang bawa anak yang kau kasihi itu, korbankan di gunung yang aku beritahu. Ini cobaan ujian yang tingkat tinggi. Dan Abraham tidak ngomong mengapa, kita tanya mengapa, dia langsung berkata yes Lord. Dan keesokan harinya dia bawa anak. Nah sekarang pertanyaan bagi saudara, menurut saudara Sarah tahu gak? Sarah tahu nggak
kalau Ishak dibawa untuk dikorbankan? Ayo. Yang bilang Sarah tahu angkat tangan. Tuh, jangan lupa ini kan cuman sekedar ayo yang bilang Sarah tahu kalau Abraham mau mengorbankan Ishak. Angkat tangan. 2, 3. Enggak ada. Yang bilang Sarah tidak tahu, angkat tangan. 1, 2. Yang tidak punya ide, angkat tangan. Ya. Sarah tahu atau tidak? Sarah tahu atau tidak? Jawabannya adalah, mau tahu? Jawaban Sarah tahu atau tidak, yaitu saya juga tidak tahu. Saya ditanya kok. Tapi menurut saya, dulu saya pikir Sarah tidak tahu. Dulu saya berpikir Sarah tidak tahu. Tapi dengan berjalannya waktu saya berubah pikiran. Saya percaya Sarah tahu. Walaupun tidak disebut di situ. Kalau Abraham tanya kepada Sarah, ya tidak disebut. Cuma disebut esokan harinya Abraham langsung membawa anak. Pastikan Sarah tanya, ya toh, loh kamu mau kemana? Pasti Abraham ngomong gini, ya aku mau suruh Tuhan membawa korban ke gunung itu. Nah terus, mana korbannya? Ini. Hah? Ya ini. Astagfirullah. Ya kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi saya percaya Sarah sepakat dengan Abraham. Dia seorang wanita yang punya iman. Dia sudah belajar dari kegagalannya tentang Hagar. Dan sekarang dia sudah tahu bahwa Yesus, Tuhan, Allah yang hidup, dia tidak akan pernah salah. Dia punya iman yang sama. Kalau toh Ishak dikorbankan, Tuhan akan membangkitkan Ishak. Maka Abraham disebut sahabat Allah. Oh, enggak ada hilang ya. Kok saya hilang? Ini sebenarnya ada karena itu Abraham disebut sahabat. Hanya satu orang di dalam Alkitab yang disebut sahabat Allah, yaitu Abraham. Mengapa? Sekali lagi, karena Abraham punya istri yang beriman. Dan Abraham sendiri adalah seorang bapak yang beriman. Ya, mari Bapak Ibu. Ya, saya percaya Tuhan Yesus mau memberkati setiap rumah tangga yang ada di tempat ini. Ya, mari kita pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Terakhir, belum, ternyata belum. Ya, berkat Tuhan, berkat laki-laki yang takut akan Tuhan, cepat aja. Yang pertama, seperti yang dikatakan, menikmati hasil jeripayanya. Ya, bisa kerja tapi bisa nikmati, kasihan. Ya. Kedua, dikatakan istri menjadi sumber kesukaan. Seperti pohon anggur. 3, dikatakan anak-anak punya masa depan. Ya, menjadi pohon zaitun. Dan yang terakhir, yaitu dikatakan menikmati cucu. Siapa yang punya cucu di sini? Oh, berbahagialah. Haleluya. Senang bersama cucu ya. Dan itulah salah satu berkat dari orang laki-laki juga orang wanita yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu tadi yang terakhir. Aku berserah, ya. Kalau Bapak Ibu hadir di tempat ini dengan membawa beban dalam masalah rumah tangga, saya percaya lewat firman Tuhan sudah menjawab. Ya, mari kita semua bangkit berserah kepada Tuhan. Aku berserah. Aku berserah.
kepada Yesus Juru Selamat aku berserah, aku berserah. Haleluya. Pada Yesus Juru Selamat aku berserah. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang hadir dengan membawa beban-beban rumah tangga. Kami buka kesempatan Bapak Ibu untuk hadir di depan. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan. Oh, pada Yesus aku berserah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ada Yesus Juru Selamat aku berserah. Aku berserah. Mari Roh Kudus. Haleluya. Masih adakah lagi? Oh, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Pada Yesus Juru Selamat aku berserah, aku berserah. Mari Bapak-bapak wilayah bisa mendoakan mereka ini. Haleluya. Ku berserah pada Yesus Juru Selamat aku berserah. Aku berserah. Aku haleluya, haleluya, haleluya. Da Yesus Juru Selamat aku mari kita sembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus sedang bekerja siang hari ini, menjamah kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memulihkan setiap rumah tangga, Tuhan memberkati. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Aku berserah. Saya kembalikan kepada majelis wilayah.
Oke, silahkan duduk. Puji Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Haleluya. Saya percaya kalau iman kita terus maju di dalam Tuhan, kita akan alami mujizat yang dari Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, kita akan memberkati pekerjaan Tuhan, memberikan persembahan. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu pujian sebelumnya kita mau berdoa. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita. Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Yang sudah, mari kita berdiri semangat memuji Tuhan. Meminta-minta karena Allah menggenapi firman-Nya. Katakan tiada yang mustahil. Mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Silahkan duduk. Saya serahkan kepada Bapak Ketua Panitia untuk memberikan sambutan. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan lambaikan tangan. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah yang sudah kita dapatkan hari ini tidak kita lupakan, tapi kita ingat-ingat, kita catat dalam pikiran kita. Nanti dari rumah kita praktekkan, ya. Tentunya kita semua rindu rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang bahagia. Tadi, ya, firman Tuhan mengatakan kuncinya, ya, takut akan Tuhan. Di nama Tuhan, ya, puji Tuhan. Kaum pria masih semangat? Kaum pria masih semangat? Saya akan tes semangatnya.
dengan menyampaikan yel kaum pria. Ya. Nanti saya akan tanya kepada kaum pria, siapakah kita? Kemudian kaum pria akan menjawab, pria Pantekosta, imam keluarga, yes. Bisa? Ya? Siapa kita? Pria Pantekosta, imam keluarga. Kemudian yes. Ayo kaum pria berdiri semua. Semua ya, semua. Yang merasa pria. Yang wanita duduk dulu. Ya. Siap? Siapa kita? Pantekosta, imam keluarga. Sekali lagi, yes. Sekali lagi. Siapa kita? Pria Pantekosta, imam keluarga. Yes. Haleluya, tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Sekarang wanitanya. Kaum wanita masih semangat? Nanti saya akan tanya, siapa kita? Wanita Pantekosta, bijaksana, taat dan setia. Yes. Kali lagi ya. Ada yang keliru? Ya. Siapa kita? Wanita Pantekosta, bijaksana, taat dan setia. Wanita berdiri. Siap? Siapa kita? Wanita Pantekosta, bijaksana, taat dan setia. Haleluya, tepuk tangan. Amin. Semua semangat ya. Baik pria Pantekosta, wanita Pantekosta. Semua hari ini diberkati Tuhan. Pulang nanti berkatnya dibagikan ya, dengan keluarga-keluarga yang lain yang tidak hadir hari ini. Di Tuhan, saya mewakili seluruh panitia seminar dan KKR hari ini. Pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Simon Kostoro yang menjadi narasumber dalam acara ini. Ya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak di dalam keluarga, dalam pelayanan dimanapun Bapak melayani. Yang kedua, terima kasih kami kepada Bapak-Bapak Majelis Wilayah yang juga mendukung acara ini sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Dan secara pribadi juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sefanya yang telah menyediakan tempat juga semua fasilitas yang ada. Sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Dan juga kepada Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan Malang Selatan ya, yang sudah menggerakkan jemaatnya khususnya kaum pria dan kaum wanita sehingga hari ini bisa hadir dan hari ini diberkati oleh Tuhan. Dan juga kepada tim musik, song leader, singer yang juga melayani di dalam acara ini. Saya sampaikan terima kasih, Tuhan memberkati. Ada lagi jemaat semua yang hadir, kami sampaikan juga terima kasih. Yang terakhir, kami mohon maaf jikalau dalam penyelenggaraan ini masih ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Kami panitia sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi kalau masih ada hal-hal yang kurang berkenan, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian sambutan kami mewakili seluruh panitia penyelenggara dan kami kembalikan kepada Ibu Teresia. Ya, jangan turun Pak,
Silakan. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Dr. Simon Kustoro. Dari kami KW pria dan wanita memberikan kenang-kenang tanda mata. Jangan dilihat ya Pak isinya. Ya, nanti Bapak Ketua Panitia yang akan menyerah. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Puji Tuhan, dengan demikian berakhirlah sudah acara kita pada siang hari ini. Oleh pertolongan Tuhan, acara ini bisa selesai dengan baik, dengan lancar. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Masih ada sesi satu lagi, foto bersama Bapak Ibu. Sebelumnya kita akan akhiri. Dan kita akan berdiri nanti setelah foto bersama Bapak Ibu bisa fotonya Bapak Ibu bisa di tempat situ berdiri, jadi nanti yang ngambil dari depan tidak usah bergeser, nanti para panitia akan bergabung. Setelah foto Bapak Ibu duduk saja yang anteng, nanti konsumsi akan dibagikan di dalam. Menutup kita dalam doa. Terima kasih buat segala yang Tuhan telah kerjakan di tengah-tengah kami. Semuanya dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, kami berdoa komisi wilayah pria dan wanita yang telah berkolaborasi untuk menyelenggarakan kegiatan seminar dan KKR Pasutri ini. Kami bersyukur karena Engkau telah mempersatukan dan Engkau juga membekali kami semua dan seluruh jemaat-jemaat maupun juga gembala-gembala yang ada di wilayah 17 Malang Selatan. Tetap pakai dengan urapan kuasa-Mu Tuhan, tetap urapi dengan limpah-limpah sehingga pelayanan semakin diberkati oleh Tuhan. Gembala jemaat yang ada di wilayah 17 Malang Selatan ini tetap kami percaya tanpa penyertaan-Mu tidak bisa berbuat banyak. Tetapi karena Engkau telah menyertai kami semuanya hingga sampai saat ini kami bisa melaksanakan kegiatan yang luar biasa ini hanya bersama dengan Tuhan. Panitia penyelenggara yang sudah menyelenggarakan berikan kesehatan, kekuatan, bahkan pakai terus dimanapun, bahkan juga komisi-komisi yang lain ketika mereka hendak melaksanakan kegiatan akbar, kami serahkan pula di dalam tangan kuasa-Mu. Dan Tuhan yang memakainya dengan heran, biarlah segala halnya pemikiran-pemikiran yang datang dari Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kami semuanya. Dan pada akhirnya kami akan juga meninggalkan tempat ini, berpisah pulang ke tempat masing-masing. Kami percaya ketika pertama berangkat sampai di tempat ini,
Tuhan menyertai. Kami percaya juga pulang setiap mereka disertai oleh Tuhan. Kendaraannya pun diberikan rasa aman, damai, tidak ada kendala apapun dalam sepanjang perjalanan mereka. Tiba di gereja masing-masing, mereka dalam perlindungan Tuhan. Demikian juga Bapak Pendeta Dr. Simon Kostoro yang sudah melayani kami. Tetap Engkau pakai hamba-Mu, baik itu di dalam penggembalaannya, keluarganya, maupun di luar jajaran majelis daerah sebagai pemegang bendahara. Kami percayakan Tuhan terus memakai dengan heran, dan pertolongan Tuhan sangat luar biasa di dalamnya, sehingga satu saat nanti kami bisa berjumpa kembali untuk menikmati kuasa, firman dan hadirat Tuhan di tengah-tengah kami yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, dan pada akhirnya sebelum kami berpisah sebentar, setiap kami akan menerima berkat yang telah disediakan oleh panitia. Kiranya kuduskan dengan kuasa firman-Mu, dan kiranya menjadi kekuatan dan kesehatan bagi kami. Berkati setiap pengorbanan seluruh, baik itu para donatur maupun juga gembala-gembala yang ambil bagian di dalamnya. Sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Demikian juga komisi pria wanita yang ada, segala pengorbanan dan jerih payahnya tidak akan pernah menjadi sia-sia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau memberkati keluar masuk kami, dan Tuhan berkati di mana kami berada, baik rumah tangga penuh kebahagiaan, dan sebentar saudara sekalian pulang dan terima berkat damai sejahtera yang datang dari Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan kekuatan Roh Kudus mengalir memenuhi dalam kehidupan saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa serta memohonkan berkat. Yang telah diberkati Tuhan berkata, amin. Baik, ya.